Impor Juni ini tertinggi untuk kondisi bulanan, meskipun gambarnya dari tahun 2020 saja bisa dipastikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Berdasarkan ini, ya ekonomi Indonesia juga harus mulai mendapat perhatian bahwa kemampuan kita menjual barang itu melemah kan. Bagaimana dengan impor migasnya? Nah, melompat kan, dimulai dari bulan April, Mei, Juni. Nah, jadi ini kan, izinkan saya mengingatkan kita semua, risiko akan defisit selama tahun 2026 berjalan ini masih ada. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti berita atau publikasi terkini dari Badan Pusat Statistik BPS dalam hal ekspor dan impor Indonesia. Nah, seperti biasa, BPS ini tiap bulan, di awal bulan menyajikan kondisi ekspor impor untuk satu bulan sebelumnya, satu bulan seminggu ya sebelumnya. Kali ini saya akan soroti beberapa hal penting dari informasi yang disajikan BPS tersebut, mungkin dalam 3 sesi ya. Sesi pertama melihat secara keseluruhan. Nah, BPS ketika menyampaikan ini melakukan siaran pers ya. Kepala BPS atau deputi yang mewakili, biasanya dalam siaran pers itu ada beberapa indikator yang dirilis ya. Salah satunya itu adalah ekspor dan impor pada tanggal 3 Agustus lalu. Nah, ada paparan berarti PPT, ini gambar cover PPT-nya, ekspor dan impor. Kemudian yang sebelah kanannya adalah lampiran yang ada di laman BPS yang menjelaskan lebih jauh dari siaran pers tersebut. Kalau siaran pers bentuknya bahan paparannya sebagaimana seminar, sedangkan ini dokumen, leaflet. Tapi leaflet BPS ini untuk kasus ekspor dan impor cukup panjang ya, ada ekspor, ada impor, neraca perdagangan lebih dari 20 halaman. Nah, kondisi yang disajikan adalah kondisi sampai Juni, jadi 30 Juni dirilis 3 Agustus, berarti kan lebih dari sebulan lebih sedikit. Ini lazim ya, ada nomornya, leafletnya ada nomornya. Nah, di dalam paparan BPS tersebut ada beberapa gambar yang saya capture ya untuk memberikan gambaran kepada pemirsa saya ini. Misalnya yang atas ini menggambarkan tentang perkembangan nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2026 dibandingkan dengan Juni 2025. Berarti setahun ya. Kalau setahun itu biasanya disebut sebagai year on year ya angkanya. Jadi ekspor Indonesia pada Juni 2026 itu mencapai 25,46 miliar dolar nilainya ya. Nah, ekspor diukur dari harga di pelabuhan Indonesia ketika mengirim free on board ya, OB, pelabuhan dia bisa bandara ya. Nah, 25,46 itu nilai tersebut meningkat dibandingkan bulan Juni tahun sebelumnya yang hanya 23,39 miliar dolar. Berarti terdapat pertumbuhan 8,84% year on year. Itu makna dari gambar ini. Nah, sebagaimana biasanya BPS untuk keperluan analisis dia menyajikan bahwa 25,46 itu terdiri dari 2 kelompok ekspor migas, minyak dan gas, gas alam maupun hasil minyak, dengan non-migas, ekspor non-migas. Jadi 24,39 yang kuning ya, itu merupakan ekspor non-migas, sementara yang 1,07 merupakan ekspor migas. Nah, secara itu dibandingkan dengan setahun sebelumnya, kondisi 1 bulan ya, ekspor 1 bulan, dalam hal non-migas mengalami kenaikan 9,46%, sedangkan dalam migas ekspor itu turun 3,78%. Jadi turun ya, kontraksi. Nah, pada saat bersamaan itu impor di bulan Juni itu mencapai 25,91 miliar dolar. Ini melonjak ya dibandingkan setahun sebelumnya yang hanya 19,29 miliar dolar.
Jadi naiknya 34,27%. Jadi ekspor naik tapi hanya 8,84, impor naiknya mencapai 34,27%. Nah, secara rincian ekspor migas naiknya lebih pesat secara persentase ya. Jadi dari 25,91 miliar dolar impor itu di bulan Juni lalu, itu impor migas itu 4,56 miliar dolar. Ini ya sejalan dengan berbagai berita ya, bahwa kita memang mendapati keadaan harga minyak yang naik, sehingga impor kita itu, karena yang dicatat nilainya ya, volumenya mungkin tidak banyak berubah, tapi secara nilai mengalami perubahan yang drastis. Nah, kenaikannya dibandingkan setahun yang lalu itu hampir dua kali, bukan hampir ya, lebih dari 2 kali lipat, 105,15%. Sementara yang impor non migas mengalami kenaikan 25%. Jadi baik impor migas maupun impor non migas mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan ekspor. Selisih ekspor dan impor itu disebut sebagai neraca ya. Nah, neracanya karena impornya lebih banyak mengalami defisit. Nah, defisit ini digambarkan oleh defisit bulanan, digambarkan oleh data ini ya. Ini gambar juga dari BPS. Nah, mengalami defisit min 4,05 miliar dolar. Itu selisih dari ekspor yang 25,46 dengan impor yang 25,91 miliar dolar. Kurang lebih begitu ya. Lalu dirinci yang mengalami defisit 3,49 miliar dolar yang kuning ya. Sedangkan non migas sebenarnya masih surplus 3,04 miliar dolar. Ini gambaran disajikan selama 1,5 tahun ya oleh BPS di gambar. Nah, kalau dilihat ini selama 1,5 tahun terakhir, berapa bulan itu, berarti 18 bulan dari Januari 2025 sampai sekarang, itu ya 2 bulan ini baru mengalami defisit. Bulan lalu, bulan Mei dan bulan Juni, sebelumnya kita surplus. Nah, memang non migas sampai saat ini masih surplus ya. Meskipun kita harus mengakui dari gambar ini mengalami penyempitan defisit, artinya lebih baik daripada bulan Mei lalu. Kurang lebih begitu ya. Nah, gambar lain yang disajikan oleh DPR saya ambil yang penting, itu dari perkembangan nilai ekspor tadi kan 1 bulan. Nah, ini bagaimana kalau 6 bulan? Januari sampai Juni, berarti selama tahun berjalan 2026 ini. Nah, ternyata ekspor itu mencapai 140,81 miliar dolar. Tadi kan hanya 25, berapa tadi? 25,46. Ini kalau 6 bulan 140,81. Itu mengalami kenaikan 4,13% dibandingkan 6 bulan yang sama di tahun lalu. Jadi dengan demikian ekspor kumulatif ya kita sebut begitu, itu peningkatannya lebih rendah dibandingkan bulan Juni ya begitu. Nah, pada saat yang bersamaan impor itu selama 6 bulan ini mengalami kenaikan 18,69%. Gambar di bawahnya ya. Nah, impor tahun berjalan ini 6 bulan itu meningkat 18,69% dibandingkan tahun lalu dalam kurun waktu yang sama. Nah, batang-batang berikutnya menunjukkan perbandingan migas dan non migas. Jadi yang migas itu ekspor memang turun 10,11%, yang non migas naik 4,90%. Sedangkan impornya itu migas meningkat 38,71%. Nah, menariknya adalah impor non migas pun meningkat 15,50%. Akibatnya di kanan, akibatnya kita mengalami defisit tadi sudah neraca kita masih surplus selama 6 bulan. Ya tadi ya, kalau 1 bulan tadi defisit ya min 0,45 miliar dolar. Tapi kalau 6 bulan masih surplus sebesar 3,58 miliar dolar. Tetapi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu selama 6 bulan itu jauh ya. Gambar pink dengan gambar merah itu ya, jadi turun. Nah, dalam kaitannya dengan migas dan non migas seperti di gambar di bawahnya, di mana neraca migas itu defisit, peningkatannya lebar. Secara non migas surplus, tetapi mengalami penurunan surplus ya gitu. Tapi bagaimanapun selama 6 bulan
neraca non migas masih surplus 19,35 ya. Kurang lebih begitu. Kalau kita gambar dalam jangka yang lebih panjang, tadi kan gambar dari BPS kan yang dalam paparan itu pendek-pendek ya, karena memang kebutuhannya hanya menjelaskan fenomena terkini. Nah, saya olah dari data BPS juga itu untuk kurun bulanan yang lebih panjang. Berarti ini kurang lebih dari tahun 2020 ya, jadi selama 5,5 tahun ya, dari Januari. Nah, sedangkan yang saya tandai itu adalah khusus bulan Juni. Ya, jadi ekspor tadi 25,46 miliar dolar ya. Ini satuannya juta, sehingga bisa dibaca dalam miliar dengan membuat 3 angka ya. 25,45458 menjadi 25,46. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, itu ekspor Juni 2026 ini memang tertinggi selama 4 tahun ini. Jadi dari tahun 2021 sampai 2023 maksud saya sampai 2026 ini 23, 24, 25, 26 itu ekspor bulanan bulan Juninya itu tertinggi. Memang masih kalah dibandingkan dengan Juni 2022 yang sempat mencapai 26,17 miliar dolar. Ya, kira-kira gambar ini begitu. Jadi sederhananya ekspor bulan Juni 2026 ini tidak buruk, tapi juga bukanlah sesuatu lonjakan yang berarti ya. Melihat kalau secara alamiah mestinya makin ke sini kan ya meningkat. Bahkan kalau kita lihat ini laju peningkatan di tahun-tahun yang lampau itu lebih kencang ya, tapi setelah COVID ya fluktuasi dengan kecenderungan yang relatif turun sempat dan mulai menaik, tapi tetap tidak kembali kepada angka 2022 ya. Dan yang penting satu, bahwa ini adalah nilai ya. Nilai berarti kan kaitannya dengan harga. Kalau dianggap rata-rata mengalami inflasi secara volume tonase, sebetulnya memang relatif kita ekspor kita ya tidak buruk, tapi tidaklah membaik gitu. Nah, kalau digambar dalam bentuk 6 bulanan ya seperti ini. Jadi di masing-masing tahunnya adalah kondisi 6 bulan. 2026 140,81 miliar dolar. Nah, itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mirip dengan bulanan jadinya. Kecuali 2022 yang sempat mencapai 141 miliar dolar. Sekali lagi sama penilaian saya bahwa selama 4 tahun terakhir ini ekspor kita relatif stabil ya. Tidak bisa juga dikatakan mengalami lonjakan atau kinerja yang kinclong tunggal, tapi juga tidak buruk. Bahkan ya masih bisa meningkat, tapi sini kita harus paham ya bahwa peningkatan ini tidak mesti, karena nanti di dalam setiap komoditas ekspor itu kita lihat, kalau mau kita kajian lebih rinci, apakah dia banyak disumbang oleh kenaikan harga ataukah oleh memang kuantitasnya. Tapi kita anggap aja ini kontribusi kuantitas ya relatif tidak menurun, tapi juga tidak meningkat ya secara berarti. Yang memberi kontribusi kenaikan lebih pada harga, bisa begitu. Nah, sedangkan nilai impor bulanan ya seperti ini. Nah, beda dengan ekspor tadi. Ekspor tadi itu ya nomor 2 tertinggi secara bulanan. Kalau ini yang tertinggi. Jadi ini dulu yang harus menjadi perhatian kita. Impor Juni ini tertinggi untuk kondisi bulanan, meskipun gambarnya dari tahun 2020 saja bisa dipastikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi 25,91 miliar dolar nilai impor barang kita, barang ya ini ya, tidak termasuk biasa. Meskipun nilai impor itu CIF ya, Cost Insurance and Freight, jadi harganya diukur dari sampai ke Indonesia, sampai ke pelabuhan Indonesia, sehingga sebenarnya ada unsur jasanya sedikit, unsur asuransi, unsur freight. Tapi bagaimanapun neracanya itu neraca perdagangan barang. Beda kalau kita ekspor impornya itu adalah travel, transportasi, jasa manajemen lainnya. Dalam hal nilai impor barang Indonesia ini adalah yang tertinggi sepanjang masa untuk bulanannya.
Bagaimana kalau 6 bulan? Ya 6 bulan pun ternyata tertinggi juga ya, 137,24 miliar dolar. Jadi ini perlu di garis bawahi ya, bahwa kita sebagai sebuah perekonomian negara, itu negara ya bukan pemerintah ya, ini penting dulu. Kadang kita ketika membahas sesuatu itu tercampur ya, pemerintah itu komponen dalam negara. Dalam hal ekspor impor ini lebih banyak dilakukan oleh swasta kan sebenarnya, meskipun negara juga melakukan impor, tapi relatif negara tidak ekspor ya. Nah itu nilai impor ini adalah yang tertinggi, tapi memang harus diakui dalam hal ekspor mungkin pemerintah itu tidak banyak ya, tapi impor itu pemerintah cukup signifikan ya, meskipun dibandingkan swasta lebih kecil. Nah misal pemerintah impor alutsista strategis, entah itu pesawat, kapal induk atau peralatan berat, itu kan menambah nilai impor. Itu mungkin juga memberi kontribusi di 2026 ini ya, sehingga 2026 ini selain tertinggi selama 6 bulan itu, slope naiknya juga lumayan besar ya. Ya memang nyaris sama tuh slope kenaikan, slope itu berarti kalau dipresentasi bisa dihitung dengan 2022. Cuman agak beda, 2022 itu kenaikan karena ekspornya juga naik pesat, sehingga kebanyakan, sebagian cukup besar dari impornya itu adalah komponen bahan baku untuk diolah yang menjadi bahan dari ekspor. Sementara di 2026 melihat ekspornya naiknya tidak terlalu tajam di 6 bulan ini, maka itu memang benar-benar impor. Mungkin impor barang modal, tapi barang modalnya itu misalnya alutsista strategis, atau impor barang modal dia belum langsung untuk memproduksi barang yang diekspor pada kurun 6 bulan ini. Misal impor beberapa barang modal di industri hilirisasi, mungkin kan belum menghasilkan ekspor seperti itu. Nah, dari data ekspor impor tadi kita bisa membuat gambar neraca perdagangan, tepatnya neraca perdagangan barang Indonesia ya, trade balances sebenarnya. Nah, itu yang sama dengan gambar di atas tadi, yang orange, yang biru itu menunjukkan ekspor, yang orange sama dengan data bulanan di atas tadi menunjukkan ekspor, cuma saya ganti menjadi diagram batang. Di paparan sebelumnya tadi kan berbentuk line ya, garis. Kenapa saya gambar begitu? Karena supaya saya membedakan dengan surplus atau defisit di bulan tersebut dengan line hitam. Skalanya pun yang gambar batang ekspor dan impor itu skala sebelah sana, sebelah kiri. Nah, sedangkan surplus atau defisit skala sebelah kanan ya. Nilainya jadi beda. Nah, kita mau lihat trennya. Tadi kita sudah informasikan di depan. Di bulan Juni 2026 ini mengalami defisit 450 juta atau 0,45 miliar dolar ya. Memang membaik dibandingkan di bulan lalu, di bulan Mei, di sebulan sebelumnya yang mencapai 1,6 miliar. Tapi kalau dilihat gambar hitam ini, kita jarang-jarang defisit. Neraca barang kita jarang defisit. Nah, defisitnya itu pernah di tahun 2020, jadi selama berapa ya, mungkin hampir 50 bulanan itu pertama kali defisit bulan Mei, lalu masih berlanjut di bulan Juni ini. Nah, dahulu kita pernah di tahun 2020, entah itu bulan apa itu ya, di bulan Maret atau apa. Ini faktanya. Jadi berdasarkan ini ya, ekonomi Indonesia juga harus mulai mendapat perhatian bahwa kemampuan kita menjual barang itu melemah kan, atau kemampuan kita menjual diiringi dengan terpaksa atau harus membeli lebih banyak dari luar negeri. Ini namanya neraca perdagangan. Dan kalau kita neraca perdagangan barang ini surplus, kan menambah duit kantong, duitnya namanya cadangan devisa ya, karena bentuknya adalah valuta asing, dan lebih khusus lagi kebanyakan perdagangan memakai dolar Amerika. Kalau kita defisit berarti kita posisinya mengurangi cadangan devisa dari sisi faktor neraca perdagangan barang. Bagaimana kalau kita lihat secara 6 bulanan? Ya begini, sama.
Kita ulangi lagi gambar yang di atas tadi, yang biru mencerminkan ekspor selama 6 bulan, yang orange menunjukkan impor barang selama 6 bulan, yang garis hitam menunjukkan surplus atau defisit di kurun 6 bulan tersebut. Ini kita memang di 2018-19 juga mengalami defisit ya, tetapi di 2026 ini sebetulnya kita belum defisit nih, kita masih surplus tapi tipis kan. Selama 6 bulan itu tadi kita masih surplus berapa itu, 3,45 miliar dolar ya yang 2026. Tapi kalau dilihat gambar garis hitam ini kan, ini adalah kondisi yang ya relatif lebih buruk dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Memang di 2018-19 kita pernah mengalami defisit tipis ya dalam hal ekspor impor barang ini. Kembali menguatkan ya, artinya ini harus isyarat ini bahwa perekonomian Indonesia mesti, ya gampangannya ibarat tubuh itu ya, ini harus diperiksa dalam konteks ini. Nah, kalau dibagi tadi, kita kan tadi membagi BPS menyajikan data migas dan non migas, karena itu sering jadi argumen ya oleh pemerintah, tapi saya kira memang ada benarnya. Pisahkan dong yang migas dengan non migas, karena ini untuk melihat dinamika ekonomi terkait dengan ekspor, terutama ya ekspor non migas, karena ekspor migas ini ya kita makin berat kan, kecuali di 20-30 tahun yang lalu. Nah, kalau dilihat kita masih ekspor migas karena minyak mentah sedikit, karena ada jenis minyak mentah kita yang memang diekspor karena tidak diolah di sini, karena antara lain karena jenisnya. Beberapa hasil minyak kita itu memang diekspor. Hasil minyak kan tidak hanya BBM ya, itu perlu dicatat. Nah, kita juga ekspor gas ya, gas alam itu kita ekspor. Jadi yang porsi besarnya di gas, lalu hasil minyak, lalu ada juga minyak mentah. Nah, nilainya 1,07 miliar dolar, 1.065 juta dolar selama 1 bulan, bulan Juni. Nah, gambarnya fluktuasi dari bulan ke bulan. Yang saya kasih angka itu kondisi-kondisi di bulan Juni di tiap tahun. Jadi 1.065 juta ini atau 1,07 miliar dolar ini juga menunjukkan kita menurun ya ekspor migas kita. Dan jangan lupa sebenarnya terjadi kenaikan harga juga kan, tetapi mungkin ini tidak hanya semata-mata karena aspek produksi atau aspek pemasaran, tetapi karena kebutuhan dalam negeri meningkat dan ini bisa ke dalam negeri ya, jadi menggantikan yang harusnya impor mungkin, tapi ini kan perlu informasi lebih jauh itu, maka ekspor migas kita juga menurun ya. Nah, bagaimana dengan impor migasnya? Nah, melompat kan, dimulai dari bulan April, Mei, Juni. Nah, jadi ini kan, ini yang biasa kita baca berita harga minyak, harga migas naik akibat geopolitik di Timur Tengah, di Iran ya, itu jadi. Nah, di bulan Juni ini kita impor mencapai 4,56 miliar dolar impor migas ya, dan angka itu sedikit meningkat dibandingkan Mei, cuma lebih turun sedikit dibandingkan April, tapi kan angkanya di situ, di seperti itu. Dan 3 bulan ini tertinggi selama bertahun-tahun terakhir. Tiap bulan ya, 4,56 miliar dolar khusus di bulan Juni. Kelihatannya Juli juga masih akan tinggi. Begitu juga dengan ekspor tadi di bulan Juli, itu kelihatannya juga belum bisa menonjak karena dampak geopolitik itu masih terasa sampai bulan Juli. Tidak tahu nanti di bulan-bulan mendatang ya. Sedangkan kita gambar bersamaan ini antara ekspor, kemudian impor. Nah, kita buat menjadi begini, tetapi dengan ekspor dan impornya kita rubah menjadi diagram batang ya, batang itu yang biru dan orange, lalu yang garis hitamnya kita buat surplus atau defisit, tapi skalanya yang kanan. Nah, kita lihat memang kita untuk migas ini hampir selalu defisit ya, selama beberapa terakhir pernah sih ada surplus itu. Oh, nggak ada, maaf, hampir tidak ada, tidak kan nol, batas nol paling atas. Kita selalu defisit, jadi makin ke bawah gambar hitamnya itu berarti defisitnya makin lebar. Nah, kalau dilihat begini kan kejadian di April, Mei, Juni ini memang membuat defisitnya lebar karena tadi ekspornya landai
sementara impornya nilai ya melonjak dalam hal barang migas ya, minyak dan gas. Kalau ini 6 bulan, tadi kan data bulanan, data 6 bulannya seperti ini, sama juga. Jadi defisit di 6 bulan 2026 ini adalah defisit terlebar bahkan. Tadi karena sumbangan 3 bulan terakhirnya luar biasa. Yang orange itu menggambarkan naik impornya, yang biru menunjukkan ekspor selama 6 bulan yang relatif menurun kan di beberapa tahun terakhir. Nah, sedangkan ekspor non migas ya bisa dikatakan mengalami kinerja yang relatif cukup bagus, masih cenderung naik ya. Bulan Juni ini tertinggi kedua setelah 2022 di bulan Juni, nilainya hampir sama. Jadi ini adalah kinerja yang lebih baik dari beberapa tahun terakhir. Kinerja bulan Juni, kinerja ekspor barang non migas ya. Nah, 24,39 miliar dolar. Tetapi kalau bacanya lain juga bisa bahwa ya ini kalau ditarik gambar, kita sebetulnya sebelumnya relatif setahun atau tiap bulan itu tren naiknya itu lumayan ya. Sedangkan beberapa tahun terakhir ini fluktuasi dan hanya di situ-situ saja, nggak naik ngembang ke sana. Menguatkan assessment saya di awal-awal tadi bahwa kinerja ekspor Indonesia belakangan ini tidak kinclong gitu aja, tidak buruk tapi tidak kinclong. Nah, sedangkan impor non migas, khusus non migas ya gambarnya seperti ini. Di beberapa bulan terakhir naik ya, April, Mei, Juni. Nah, ini non migas dan kita menyadari bahwa antara lain sebab kenaikannya ini adalah kenaikan harga ya, karena harganya kan diukur dari CIF yang sampai ke pelabuhan kita, jadi harga ongkos, asuransi juga meningkat dan memang beberapa barang sudah terpengaruh barang impor ya. Jadi mengalami kenaikan. Ini adalah impor bulanan tertinggi impor non migas selama beberapa tahun terakhir untuk kondisi bulan Juni. Nah, kalau disandingkan ekspor dan impor non migas ya seperti ini, ya masih mengalami surplus ya, tapi surplusnya menipis, surplus bulanannya. Itu kalau disandingkan dalam bentuk 6 bulan ya seperti ini. Ya tidak buruk belum, masih surplus, hitam-hitam itu ya, garis hitam. Nah, tapi untuk ukuran 5 tahun terakhir dia adalah surplus yang paling tipis. Nah, maka saya simpulkan secara umum, neraca perdagangan Indonesia Juni 2026 alami defisit kedua kalinya setelah surplus selama 72 bulan ya, berarti 6 tahun ya, berturut-turut hingga April 2026. Jadi Mei dan Juni yang mengalami defisit. Namun kita harus juga mengakui defisit di bulan Juni ini lebih sedikit dibandingkan bulan Mei. Nah, di bulan Juni ini ekspornya mencapai 23,20, impornya 24,81, defisitnya 1,61. Oh, maaf, ini bulan data masih data bulan Mei itu ya, belum saya ganti. Nah, bulan Juni sebetulnya tadi angkanya sudah saya utarakan di atas. Nah, ekspornya naik, ini salah tulis ini, naik 8,84% di bulan Juni, tapi impornya melonjak 34,27%. Secara 6 bulanan kita masih alami surplus, tapi surplusnya sudah menjadi surplus yang terendah sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir. Maka izinkan saya mengingatkan kita semua, risiko akan defisit selama tahun 2026 berjalan ini masih ada, karena surplus kita 6 bulan ini tipis, lebih tipis dari sebelumnya. Sedangkan kecuali nanti ada perbaikan dalam impor yang bisa tertahan, ekspornya kelihatannya untuk meningkat pesat susah. Nah, resiko defisit ini antara lain karena faktor impor migas. Ini juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kelolaan ekonomi ya, karena kita memang migas harus impor, karena kalau harganya tetap tinggi ya nilai impornya besar. Nah, tapi juga yang dikhawatiri adalah di semester kedua ini nanti ada impor pangan. Selama ini pemerintah sudah menganggap kita swasembada pangan khususnya beras,
Tapi pangan kan nggak hanya beras, jadi kita impor juga ada potensi meningkat, apalagi kalau ancaman El Nino itu lebih buruk dari yang diperkirakan. Nah, satu lagi yang belum pasti adalah apakah kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI itu akan meningkatkan nilai ekspor. Bedakan ya, meningkatkan pendapatan di PNBP atau di pajak dengan total ekspornya. Nah, ini kan kita bicara neraca perdagangannya, bukan di APBN-nya. Maka kita belum tahu dampak ekspor satu pintu itu akan menahan laju ekspor atau bisa mendorongnya. Saya kok punya feeling untuk sisa waktu 2025 masih akan bersifat menahan ya, mungkin tidak merintangi tapi tidak membuat turun, tapi menahan sehingga ekspor belum bisa digenjot karena biasanya pengusaha banyak wait and see juga sambil melihat. Ya, mudah-mudahan tidak seburuk yang saya perkirakan itu ya. Mudah-mudahan neraca perdagangan kita selama setahun 2026 akan masih surplus dan ekspor bisa digenjot kembali, impor relatif bisa di manage ya, terkendali sesuai dengan yang dibutuhkan untuk produksi maupun yang sangat vital dibutuhkan untuk kebutuhan rakyat Indonesia.